Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dita Hairani M. dengan NIM 2003621 dari Prodi Kimia NK dengan mata kuliah pengantar coding. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur. Yang mana pengertian struktur itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa variabel yang dikelompokkan dalam satu nama untuk kemudahan dalam penggunaan variabel tersebut. Kemudian, fungsi struktur itu sendiri menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan satu indeks dan dengan tipe data yang berbeda. Kalau untuk operasi struktur, operasi yang dilakukan adalah penggandaan atau copy sebagai parameter fungsi dan sebagai nilai kembalian dari fungsi. Untuk formatnya, deklarasi struktur adalah sebagai berikut. Yang pertama ini nama strukturnya, kemudian member ini adalah tipe dan sub-identifier yang mengacu ke elemen pembentuk struktur. Contohnya adalah ini. Jadi model name ini adalah nama untuk model tipe struktur, nama untuk model tipe strukturnya. Sedangkan yang object name merupakan parameter identifier yang valid untuk objek struktur. Object name ini nanti akan ditulis pada akhir deklarasi untuk secara langsung mendeklarasikan objek dari tipe struktur. Kemudian yang berada di dalam ini merupakan tipe dan sub-identifier yang mengacu ke elemen pembentuk struktur. Baiklah, untuk percobaan pertama kita akan include-kan library stdioh dan include library string. Kenapa kita menggunakan include library string? Karena nanti kita akan menggunakan fungsi strcpy yang mana fungsi itu sendiri untuk mengcopy nilai string. Nah, di sini ada mulai untuk deklarasi strukturnya. Yang pertama ada struk data tanggal. Ini merupakan definisi tipe data tanggal. Kemudian in tanggal, in bulan, in tahun. Ini merupakan pembentuk dari struktur. Kemudian struk data rekan. Ini juga deklarasi struktur yang tipe kedua. Data rekan ini merupakan definisi tipe data rekan. Kemudian char nama, struk data tanggal, dan tanggal lahir. Nah, ini merupakan tadi elemen pembentuk struktur. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel struktur. Yang pertama info rekan. Mendeklarasikan variabel info rekan yang bagian ini struk data rekan dan info rekan. Kemudian pemasukan data ke elemen variabel struktur. Nah, di sini ada fungsi strcpy yang mana fungsinya itu adalah untuk mengcopy nilai string. strcpy ini membutuhkan dua nilai, yang mana artinya nanti nilai kedua akan dimasukkan ke dalam nilai variabel yang pertama. Jadi dia menggunakan dua nilai, yaitu info rekan nama dan aurora. Artinya di sini aurora nanti akan digantikan, akan di-copy ke info rekan nama. Kemudian info rekan tanggal lahir dan tanggal itu dimasukkan 12. Ini kemudian info rekan tanggal lahir bulan 2, info rekan tanggal lahir tahun 2000. Nah, ini semua merupakan inisialisasi atau merupakan pemasukan data ke elemen variabel struktur, ke elemen variabel yang ini tadi dengan yang ini struktur tipe pertama dengan struktur tipe kedua. Kemudian untuk penampilan elemen variabel struktur nanti ada printf. Ini keluarannya, namanya kita tinggal masukkan saja info rekan nama. Nanti yang akan keluar adalah aurora. Kemudian printf tanggal lahir, ini kita masukkan nggak perlu kita masukkan yang sudah diinisialisasi tadi. Seperti ini, info rekan tanggal lahir, tanggal, info rekan tanggal lahir, bulan, info rekan tanggal lahir, tahun. Hasil compile-nya adalah
Nah, untuk hasil compile-nya adalah sebagai berikut. Berarti ini pemrogramannya sudah benar karena di sini errornya 0, nggak ada permasalahan ya. Untuk hasil compile-nya akan ditampilkan sebagai berikut. Nah, untuk percobaan kedua, kita akan include-kan library stdio hanya ini, nggak pakai string karena kita nggak akan menggunakan fungsi dari string. Kemudian setelah saya copy, nah di sini yang ini adalah merupakan tipe data, definisi tipe data struktur, yang mana namanya adalah zodiak. Kemudian char nama, in tanggal awal, in bulan awal, in tanggal lahir, dan in bulan lahir ini merupakan elemen pembentuk struktur. Kemudian yang kedua, ini adalah pendeklarasiannya, yang mana mengacu ke pembentukan struktur. Nah, ini untuk inisialisasinya, Sagittarius untuk nama, kemudian 23 itu tanggal awal, kemudian 11 itu bulan awal, 20 tanggal akhir, 12 untuk bulan akhir. Kemudian in tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ini nanti keluarannya adalah sebagai untuk outputnya tanggal lahir Anda. Kemudian kita scanf. Fungsi scanf ini adalah nanti kita bisa memasukkan suatu nilai atau suatu data dari keyboard kita. Jadi nanti yang akan keluar adalah untuk yang ini. Kita bisa memasukkan nilai sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita menggunakan fungsi if else. Ini adalah fungsi perulangan, yang mana apabila syarat if terpenuhi maka keadaan akan benar, apabila syarat tidak terpenuhi maka keadaan akan salah, yang keluar adalah yang else. Untuk yang if, tanggal lahir, jika tanggal lahirnya besar atau sama dengan bintang pada tanggal awal, dan bulan lahirnya sama dengan bintang pada bulan awal, kemudian tanggal lahirnya kecil atau sama dengan bintang tanggal akhir, dan bulan lahir sama dengan bintang bulan akhir, maka keadaan akan benar. Yang ini tadi adalah penginisialisasian yang ini ya. Kemudian printf, ini untuk keluarannya, bintang Anda adalah keadaan akan benar. Kemudian jika syarat yang pada if tidak terpenuhi, maka keadaan salah. Yang keluar adalah bintang Anda bukanlah keadaan pertama. Untuk hasil compile-nya adalah errornya 0, jadi nggak ada masalah dalam pemrograman ini. Untuk hasil compile-nya akan ada di slide berikutnya.